adaptasi anime tak copy original since adaptasi anime yang kata banyak orang itu sinema. Jadi gue kepo karena awalnya ragu mau nonton atau enggak, karena ya gue gak demen ngeliat anak kecil kesiksa. Tapi karena gue butuh konten dan tahun ini gue belum nonton anime yang rada aneh dan disturbing, mungkin saatnya gue coba tonton juga. Apakah gue suka? Jujur suka dan gak suka juga sih sebenarnya. Ini adalah kasus di mana suatu anime itu di carry banget sama visual sama animasinya buat gue, karena ya bagi gue ceritanya kurang dan karakternya ya fine aja sih sebenarnya. Tapi gue nontonnya dari awal sampai akhir ya masih enjoy, masih have fun, dan juga ya masih worth it lah buat gue omongin dan gue jadikan konten. Karena kalau misalnya kagak gue konten berarti itu ya salah satu kasus yang kagak worth it aja gue kontenin, gue omongin. Jadi langsung yang pertama gue jelasin in general ya isi Takopi Original Sins itu apaan. Isinya menceritakan Takopi, seorang alien yang bentukannya itu kayak gurita, datang dari planet yang happy semua tuh orangnya. Dia datang ke bumi dengan tujuan menghapus kesedihan orang-orang dengan bantuan alat-alat. Dia bertemu Shizuka, seorang anak kecil yang sangat pendeta, dan dia ingin membuat Shizuka tersenyum bagaimanapun caranya dengan membantu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ternyata masalah yang dihadapi mungkin ini adalah masalah yang sangat baru yang gak mungkin dia rasakan di planet asalnya, karena masalahnya sangat kompleks buat Takopi yang otaknya itu kayak bocah banget. Anyway, itu jadi general gist ceritanya buat pembuka. Selanjutnya gue mau review ceritanya. Gue terang-terangan aja ceritanya tuh gak ke topik berat, gak ke topik sensitif yang disturbing banget ya buat banyak orang, dan juga gue ya rada disturbing juga sih emang ngeliat ini anime, dan dipresentasikan dengan visual sama animasi yang bagus kalau gue ngeliat secara objektif tanpa memasukkan perasaan gue, pandangan gue ke cerita ini ya. Karena cerita ini anime kurang kena buat gue, bahkan mungkin ada bagian yang gak kena sih. Ini mungkin penjelasan yang sangat kasar, tapi gue nggak tahu cara menjelaskannya gimana selain kayak ada orang bikin karakter dan karakter itu tujuannya buat disiksa sampai sangat menderita, kayak bocah SMP yang bikin OC, terus OC-nya itu dibikin sedar, mungkin backstory-nya Seiji, mungkin backstory-nya terakhir banget buat nunjukin ini cerita yang dark. Hasilnya dari itu semua jujur ngebikin gue nggak ngefeel sama sekali. Gue kayak kagak ngerasain apa-apa, kayak oh ini harusnya gue sedih, oh ini harusnya gue parah, oh ini harusnya gue gini, gue gitu. Rasanya kayak gitu doang, selewat doang buat gue. Rasanya kayak maksa buat gue sedih lah, ngamuk lah atau apalah, tapi rasanya too much yang ngebikin ceritanya nggak kerasa grounded. Karena gue ngerasa cerita kayak gini harus ada batasan dimana rasanya masih kerasa grounded, karena kalau berlebihan malah ngebikin efek dan pesan dari topik yang berat di anime ini jadi gak ngena buat gue sih. Tapi ya perlu gue akuin sih, ending dari ini anime bagus, manis gitu buat gue, dan gue gak masalah amat sama elemen time travel ya, karena ya buat cerita kayak gini elemen time travel gitu kayak ya udahlah, bukan hal yang perlu gue kritisin amat, karena itu bukan poin utamanya. Karena poin utama cerita ini adalah ujungnya walaupun lo kesiksa sama segala masalah yang ada di dunia, kemungkinan besar gak bakal ada keajaiban datang macam Takopi yang buat ngebantu lo menyelesaikan masalah tersebut. Cuma lo sendiri yang bisa handle masalah tersebut, walaupun masalah tersebut juga sebenarnya bukan salah diri lo sendiri, tapi salah orang lain, dan dalam kasus ini adalah salah orang tua bocahannya ini semua. Ujungnya ending ini anime menyelamatkan cerita ya buat gue, yang ngebikin gue ngerasa kan cerita yang jelek amat, karena pesannya sama endingnya ya fine aja, bagus gitu. Tapi jalan ke endingnya yang bagus ini bagi gue kurang aja sih. Nah ini rada off topic sih ya, gue ngerasa gimana gitu, rada bersalah sih gue compare ke cerita Takopi Original sih, kayak rasanya sangat kerasa kalau ini cerita yang kurang, apalagi buat orang yang sangat connect ke cerita gini dan mungkin survivor ke hal yang dirasakan atau hal serupa yang dialamin karakternya. Dan gue juga mempertanyakan ini salah gue apa salah ceritanya, kenapa gue kagak ngerasain apa-apa yang mendalam, kenapa kagak senusuk itu buat gue. Tapi gue ngerasa kayak ya udah masih ada cerita lain yang ngebikin gue ngerasa sedih, ngerasa ngamuk, ngerasa apalah, dan lebih ngena buat gue juga sih. Kasus daripada gue overthinking aja, dan ujungnya kayak ya udah ceritanya emang eksekusinya kagak ngena aja buat gue, karena ya poin itu tadi terlalu try hard tuh masukin sebuah elemen edgy, elemen dark gitu. Anyway, selanjutnya gue mau review karakter. Pertama kita ngomongin sumber trauma case bocah kita, yaitu semua orang dewasa di ini anime. Orang dewasa di sini kayak rasanya gak bertanggung jawab semua, dan konsekuensi serta penderitaan yang dialami trio MC bocah ini di sini gara-gara orang dewasa semua. Ini rada-rada menjijik pada kalau misalnya suatu saat pengen punya anak ya jadi orang tua yang tanggung jawab deh, jangan kayak orang tua di ini anime. Segitu aja buat side case orang tua ya, side
podcast orang tua ini perlu gue omongin dikit aja sih, karena ya emang mereka jadi plot device yang penting buat ngejelasin kenapa tiap karakter di ini anime kayak gitu. Selanjutnya yang jelas kita ngomongin trio bocah yang bisa dibilang MC dari ini anime. Harusnya ya di dunia ideal gak perlu ada bocah yang punya beban seberat ini. Shizuka, Marina, Naoki punya bebannya masing-masing yang emang gak bisa dibandingkan dan gak bisa diadu nasib juga. Mungkin ada yang connect, mungkin juga enggak, tapi yang jelas karakter kayak mereka itu ya bisa dibilang ada juga sih di dunia ini, dan gua rasa banyak yang connect juga sih ke ini karakter. Mungkin gue juga gak relate, tapi gue paham gitu apa sama yang dialamin mereka, walaupun dia bagi gue kurang ngena aja sih eksekusi cara mempresentasikan masalah yang dialami mereka. Dan terakhir ngomongin Takopi, ini unreliable narator yang paling unreliable banget, yang kata-katanya dia pada saat menarasikan cerita itu beneran yang gak bisa diandalkan sama sekali, karena dia datang dari planet yang orangnya happy semua, yang ngebikin dia gak bisa paham situasi yang dihadapi seserius apa. Dan di akhir cerita mungkin dia paham kali ya situasi dia itu kayak gimana. Jujur gue tuh sangat bias ke karakter yang gak paham mereka ada di situasi kayak gimana, dan gue kesal sendiri sama Takopi ini. Tapi ya dia ini bisa dibaratin kayak bocah soto, jadi gue maklumin aja sih. Ini overall thoughts gue buat karakter ya. Kan orang bisa bilang ya ratingnya bagus, bagi gue ya bagus-bagus aja, tapi ya fine-fine aja, kayak ya udah gitu doang sih, bukan yang hal yang amazing sih bagi gue. Karena lagi-lagi kayak kesannya ini anime dari segala hal, dari segala cerita sampai karakternya kayak mempresentasikan kalau misalnya ini ada cerita yang dibikin sedar mungkin buat ngebikin gue nangis lagi sih, yang ujungnya gagal buat gue ya bagian itu ya. Terakhir visual dan animasi ini anime hard carry banget buat enjoyment gue nonton ini anime. Ini definisi anime yang di carry animasi, dan itu bukan hal yang salah, karena mau apapun anime itu bagi gue emang idealnya harus di carry visual sama animasi, dimana itu bisa naikin segala hal yang ada di anime itu. Dan termasuk kalau misalnya ini adalah anime adaptasian ya, bisa ngangkat hal yang ada di source material ke medium lain, medium animasi, jadi lebih gila. Hal ini yang bikin gue ngerasa pas nonton Takopi original sih anime yang masih kerasa bagus, karena aspek visual sama animasi yang gila banget. Walaupun lagi-lagi gue ngerasa ceritanya kurang, tapi terselamatkan sama visual dan animasinya. Dan inilah alasan utama yang ngebikin gue nonton sampai tamat, dan banyak yang ngerjain ini anime itu yang terlibat produksi ya animator yang gue suka juga sih garapannya. Jadi gue kayak ya udah gue kepo gitu, gue pengen nonton ini sampai akhir ngeliat gimana ya. Jadi ya udah suka nggak suka sama ceritanya gue, tapi perlu akuin visual dan animasi ini anime mas Kopi original sih ratingnya bagi gue 8,5 dari 10. Kurang ngena buat gue, karakternya fine aja, tapi animasi sama visualnya bagus banget, dan itu perlu gue akuin. Dan hal ini yang masih ngebikin gue ngasih rating 8,5 dari 10 cuman karena di carry animasi. Rasa di luar sana banyak cerita yang ngangkat topik sensitif yang dipresentasikan di Takopi original scene itu punya eksekusi yang lebih bagus dan bisa lebih ngena buat gua ya. Walaupun gua perlu akuin juga ini hampir gua drop sih kalau misalnya kagak punya visual dan animasi sebagus ini juga, dan mungkin kalau pesannya ya kagak bagus juga sih. Anyway, itu aja deh opini gua lagi, bye.